Aksi geng motor berkonvoi di Jalan Petarani, Panakukang, Makassar. Ulah mereka meresahkan karena berkendara sambil membawa senjata tajam dan busur panah. Menerima laporan, polisi akhirnya melakukan razia. Sejumlah sepeda motor dan remaja di bawah umur terlibat konvoi dan balap liar diamankan. Para remaja akan diberikan peringatan, sementara sepeda motor tidak dilengkapi surat kendaraan diberi sanksi tilang. Mau dideportasi kalau begitu? Apa ini? Berekan anak. Berekan dia pegang sampai busur. Busur dalam pegang sampai busur anak. Busur banyak anak. Sampai anak. Panas dalam mati kan anak. Sekelompok remaja diduga gangster melakukan sweeping di pemukiman padat di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para remaja membawa senjata tajam dan cairan kimia berbahaya untuk menyerang warga. Menggunakan sepeda motor, segerombolan remaja tanggung ini menyisiri sejumlah ruas jalan di kawasan pemukiman padat penduduk di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepat di Jalan A Karanganyar, mereka kemudian memarkirkan kendaraan dan berjalan kaki mencari keberadaan warga. Para remaja ini juga membawa berbagai jenis senjata tajam berukuran besar, serta jerigan dan gayung diduga berisi cairan kimia berbahaya. Menurut salah seorang pedagang, gerombolan remaja berjumlah sekitar 20 orang itu berteriak memanggil warga sambil mengacungkan senjata tajam. Namun aksi mereka gagal karena ada petugas kepolisian yang kebetulan sedang berpatroli. Meski begitu, para pedagang mengaku sangat resah dengan keberadaan aksi para remaja tersebut. Gabungan Pak, banyak. Jadi kita nggak tahu, ya ada yang pakai motor, semua masker, helm, jadi nggak tahu lah anak mana. Ada yang masjid bawa saja atau Ada. apa dibawa saja? Ya senjata-senjata gitulah Pak, panjang, parang ya. Dia datang kerumunan motor gitu, Kerumunan motor sebagian jalan kaki. langsung masuk nyerang gitu ke dalam. Sebagian ada, sebagian keluar. Iya, namanya gabungan Pak, jadi nggak tahu lah. Warga dan pedagang berharap polisi segera menangkap para pelaku agar warga tak lagi resah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi menggerebek rumah pengedar senjata airsoft gun di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku juga ahli memodifikasi senjata telah meraup keuntungan ratusan juta rupiah. Polisi menggeledah rumah MF, 28 tahun di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Dari rumah ini, polisi menyita 22 pucuk senjata airsoft gun, 88 pack peluru Go3 ilegal serta tabung gas CO2 atau karbon dioksida. MF adalah penjual senjata airsoft gun tanpa memiliki izin melalui marketplace sejak tahun 2023. Dari bisnis ilegal 3 tahun, pelaku meraup keuntungan 200 juta rupiah. Karena kepemilikan dan peredaran senjata tanpa izin, pelaku terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Kesal tak diberi uang, pengamen jalanan nekat membakar pagar rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari kamera CCTV, 3 pengamen mendatangi rumah warga di Jatiwaringin, Kota Bekasi. Mereka terus bernyanyi meski tak ada penghuni rumah yang keluar. Kesal karena tak diberi uang, seorang pengamen membakar pagar rumah warga hingga muncul api. Melihat api membesar, para pelaku akhirnya kabur. Polisi masih menyelidiki identitas para pelaku dari rekaman kamera CCTV. Tabrakan truk dan mobil di Ciracas, Jakarta Timur berujung penganiayaan. Sopir mobil meminta pertanggungjawaban supir truk justru dianiaya. Kemacetan di Jalan Jambore Cibubur Ciracas, Jakarta Timur diwarnai keributan 2 pengendara. Dalam rekaman kamera dashboard, seorang sopir minibus mencoba menghentikan truk kontainer yang kabur hingga naik ke atas pintu sopir truk yang melaju. Saat bergelantungan di pintu, sopir minibus lalu dianiaya sopir truk hingga terluka di kepala. Keributan ini berawal dari supir truk yang menabrak 2 minibus di depannya. Namun sopir truk menolak bertanggung jawab dan berusaha kabur. Supir ini melakukan
pemukulan dengan menggunakan sebuah alat semacam kayak palu begitu, dan dipukulkan ke bagian kepala si korban atas nama Baris. Sehingga dengan kejadian ini si Barisnya melaporkan lewat call center 110. Kemudian oleh anggota Polsek Ciracas melakukan pengecekan ke TKP dan benar diduga terjadi penganiayaan terhadap Pak Baris ini. Terluka di kepala, sopir minibus kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara polisi memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Kita beralih ke kasus pembunuhan. Pemirsa, wanita Parubaya di Surabaya, Jawa Timur ditemukan tak bernyawa di rumah kosnya. Diduga korban pembunuhan karena korban tanpa busana dan terdapat sejumlah luka. Seorang wanita Parubaya ditemukan tewas bersimbah darah di kamar sebuah rumah kos yang dihuninya di Kampung Putat Jaya, Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Jenazah ditemukan tanpa busana di sebelah tempat tidur dan terdapat sejumlah luka tusuk di bagian dada. Tewasnya korban diketahui pertama kali oleh cucu pemilik rumah kos saat menaruh barang bawaan ke dalam rumah. Saksi melihat pintu kamar korban terbuka dan berbau menyengat. Warga sekitar menyebut korban terakhir kali terlihat pada Selasa malam bersama kekasihnya berinisial Y yang juga tinggal di dalam rumah kos. Namun usai kejadian, kekasih korban tidak diketahui keberadaannya. Berdasarkan hasil olah TKP dari tim Inafis Polrestabes Surabaya, polisi menyatakan kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Polisi juga tidak menemukan barang berharga milik korban yang hilang. Betul, memang terjadi pembunuhan. Korban adalah seorang wanita dengan inisial S, kelahiran tahun 75. Berarti saat ini umur 51 jalan. Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 2 saksi. Sementara jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RS Bayangkara Polda Jatim untuk diautopsi. Pemirsa, jenazah wanita ASN tewas di dalam mobil di parkiran Bandara Juanda dimakamkan di kampung halamannya di Bangkalan, Jawa Timur. Dari hasil otopsi, korban dipastikan tidak hamil. Diduga meninggal akibat kekurangan oksigen setelah 4 hari terkunci di mobil. Suasana duka menyelimuti saat jenazah RYS yang berprofesi sebagai sekretaris Dinas Perumahan Rakyat Bangkalan dibawa ke masjid untuk disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan di kompleks pemakaman desa setempat. Diwakili kuasa hukumnya, pihak keluarga korban dengan tegas membantah rumor yang menyebut korban dalam kondisi hamil. Keluarga korban menyatakan kondisi bengkak di tubuh korban merupakan pembengkakan yang terjadi akibat proses pembusukan lanjut. Apalagi korban diduga meninggal selama 4 hari terkunci di dalam mobil. Dari awal yang ada pemberitaan menyatakan bahwa ini dalam kondisi hamil, itu kami pastikan mayat, pembengkakan mayat akibat 4 hari berada dalam mobil tertutup, terkunci dan di bawah terik matahari. Kemudian cairan itu juga itu bukan darah, tapi cairan dari jenazah. Ke tempat parkir yang keluar hanya 1 orang. Informasinya begitu, 1 orang dan tidak ada orang lain yang keluar sampai itu. Hasil sementara otopsi dugaan kematian korban akibat mati lemas atau asfiksia. Tim forensik menemukan adanya luka robek pada bagian telinga korban akibat kekerasan benda tumpul. Selain itu terdapat pelebaran pembuluh darah pada kelopak mata serta kebiruan pada bibir atas dan bawah. Polisi juga memastikan korban tidak hamil. Perut korban membesar akibat pembusukan. Kelainan ini lazim ditemukan pada mati lemas atau karena asfiksia. Kemudian pada pemeriksaan dalam pada lidah, epiglotis dan saluran napas atas tampak berwarna merah. Pemeriksaan dalam ternyata korban dinyatakan tidak hamil. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tim forensik masih menunggu hasil lapor Polda Jatim terkait kondisi organ dalam pada tubuh korban.
Sebelumnya, sesosok jasad wanita ASN ditemukan warga di dalam mobil dinas terparkir di area parkir Terminal 1 Bandara Juanda, Jawa Timur. Dari Bangkalan dan Sidoarjo, Jawa Timur, tim iNews melaporkan. Pemirsa, akibat masalah asmara, seorang pramugolf atau caddy di Kota Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan. Aksi kekerasan terhadap seorang pramugolf atau caddy golf terjadi di lapangan golf di Kelapa Indah, Kota Tangerang. Korban mengalami luka robek di kepala, luka lebam di dahi, pipi, dan bibir. Kini korban telah menjalani perawatan medis dan visum di rumah sakit. Menyelidiki kasus penganiayaan, polisi memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, kondisi YTR, korban penganiayaan Taufik Hidayat, terus membaik. Pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin menyampaikan saat ini korban menjalani terapi duduk. Meski demikian, pihak rumah sakit masih terus berusaha untuk merawat Yuvita pasca kritis. Rencananya pihak rumah sakit akan mengambil langkah operasi plastik jika kondisi korban sudah membaik. Sementara itu, Polda Jawa Barat menemukan tersangka Taufik Hidayat adalah residivis kekerasan terhadap seorang wanita di Bandung, pernah dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dalam kasus YTR, tersangka melakukan penganiayaan karena alasan cemburu. Menganiaya korban pakai helm mengakibatkan kerusakan mata berujung kebutaan. Tersangka juga memukul kaki dengan benda tajam sehingga korban YTR kesulitan untuk berjalan dan tidak bisa melarikan diri. Polisi menerapkan pasal berlapis atas tindakan kejahatan Taufik Hidayat terhadap YTR. Rekan-rekan media sekalian, kalau dilihat dari peristiwa dan perbuatannya tersangka, ini termasuk perbuatan yang tidak wajar, sadis, kekerasan yang kita untuk bersama. Untuk itu kami Polda Jabar semaksimal mungkin akan mempersangkakan tersangka dengan pasal yang seberat-beratnya. Jadi mohon dukungan semuanya supaya kekerasan yang dilakukan oleh tersangka ini mendapat hukuman yang serupa. Di antaranya kami hasil gelar perkara beberapa keterangan saksi, keterangan korban dan lain-lainnya, koordinasi juga dengan Kejati Kejaksaan Jawa Barat. Yang pertama adalah pasal 446 ayat 2 KUHP. Artinya setiap orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, ini 5 tahun. Kita lapis dengan pasal yang lain yang lebih berat, pasal 451 tentang penyederhanaan. Ini ancaman hukumannya paling lama 12 tahun. Ini kami akan lakukan persangkaan kumulatif, jadi digabungkan. Yang ketiga pasal 446 ayat 2 perampasan kemerdekaan, ini ancaman 9 tahun. Kami juntuhkan kembali, tandingkan kembali dengan pasal 126 ayat 2, yaitu perbarengan tidak pidana yang mengakibatkan luka berat, ancamannya 9 tahun. Politisi PKB sekaligus anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah meminta penegak hukum menjatuhkan hukum kebiri kepada pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap wanita asal Bandung, Jawa Barat. Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap wanita asal Bandung berinisial YTR menanti hukuman yang akan diterima akibat perbuatannya. Abdullah
Anggota Komisi 3 DPR RI sekaligus politisi PKB menilai pada kasus penyekapan dan penyiksaan wanita di Kota Bandung, Jawa Barat layak dipertimbangkan diberi hukuman kebiri. Pelaku juga diduga memiliki rekam jejak yang memiliki pola kekerasan berulang. Sebelumnya, penyekapan dan penyiksaan terhadap korban diketahui terjadi selama 3 tahun. Aksi keji pelaku terbongkar 12 Juni lalu saat pelaku menghubungi kakak korban dan menginformasikan bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ditangkapnya Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penyiksaan sadis terhadap YTR. Keluarga minta pelaku dihukum berat. Selain itu, korban juga meminta Taufik Hidayat diganjar hukuman seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Keluarga korban YTR marah dan tak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang telah dapat menjadi saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sebelum terkuaknya kasus penganiayaan dilakukan Taufik Hidayat, keluarga korban mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta. Viralin di IG, saya bikin captionnya tuh hilang, adik kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di-share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di-share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut. Sebutin aja. PP katanya. Oh, udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya. Terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami, marah-marah. Bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya gitu. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Korban pelajar SMP swasta di Semarang menjadi korban perundungan kakak kelasnya di kamar mandi sekolah. Akibatnya korban trauma dan mogok sekolah selama 3 bulan. Kita ngerti gimana perasaannya berangkat sekolah. Tekan, mungkin yang ngerasa sekolah seperti neraka. Hati Ristia Murni hancur saat menceritakan nasib putranya yang menjadi korban perundungan di sekolahnya, sebuah SMP swasta di kota Semarang. Mau 1000 kali saya diulang pasti saya nangis. Sambil terisak, ia menceritakan anaknya dipukul di toilet sekolah oleh 3 kakak kelas saat jam istirahat. Peristiwa terjadi April lalu hingga korban mengalami sejumlah luka lebam dan ketakutan saat melihat kamar mandi.
Korban yang berusia 13 tahun tidak mau sekolah selama 3 bulan. Orang tua menyesalkan tidak ada tindakan serius dari sekolah terkait insiden perundungan ini. Jadi waktu keperkosaan ditarik berapa dia nggak mau, dia lari ke tempat teman-teman yang ramai. Yang saya kecewakan, sekolah itu tahu tapi tidak betul saya. Nah, dalam 3 hari itu kalau seandainya ada pemukulan lagi, anak saya kenapa gimana? Saat dipukul ya di kamar mandi tuh hidungnya, mulutnya anak saya tuh sinus. Kalau dipukul ini nggak dapat dari mulut, dipukul mulut dapat dari mana? Dugaan sementara perundungan berawal dari perselisihan di media sosial. Keluarga korban kini telah melaporkan kasus perundungan ini ke Polrestabes Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu di Tangerang, karena terlilit utang, ibu tega menjual anak kandungnya sendiri, remaja putri berusia 12 tahun. Korban dipaksa menikah siri dengan pria dewasa dengan imbalan uang 14 juta rupiah. Pria berusia 46 tahun berinisial D diperiksa di ruang unit PPA Polresta Tangerang terkait kasus penjualan anak di bawah umur dilakukan oleh seorang ibunya. Dalam kasus ini pelaku tega menjual anaknya kepada pria hidung belang lantaran terlilit hutang. Peristiwa ini terungkap setelah ayah korban melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Pelaku berinisial D melakukan persetubuhan dengan korban sebanyak 3 kali di penginapan sebelum korban dinikahi siri. Persetubuhan itu dilakukan ternyata atas persetujuan ibu korban yang menerima imbalan uang 1 juta rupiah. Ibu korban, N, juga menerima uang 14 juta rupiah dari pelaku D yang menikahi korban secara siri. Terkikis air, bangunan indekos di bantaran kali banjir Kanal Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Indo Malam.